Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu pengacara dari Roy Suryo yang bernama Abdul Ghafur sepertinya sedang berusaha untuk mencarikan jalan kliennya agar bisa mendapatkan restoratif justice ataupun SP3. Karena di salah satu stasiun TV saat dia tampil, Abdul Ghafur sempat mengatakan ya, kalau memang Pak Jokowi mau memaafkan orang-orang ini, kenapa nggak dari awal katanya. Bahkan, dia protes kepada Pak Jokowi kenapa membawa kasus ijazah ini karena hukum, karena pidana. Waduh, sudah takutkah kalian klien Anda di penjara? Ataukah kalian takut masuk pembuktian ke pengadilan? Karena di salah satu konferensi pers, Rizal Fadila sempat mengatakan dan protes juga bahwa kejaksaan jangan menerima berkas dari polisi dan jangan melimpahkan berkas ini ke pengadilan. Waduh, ternyata orang-orang ini semakin ciut, semakin mengecil kekuatannya teman-teman setelah Egy Sujana pisah dengan mereka. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana anak dari Egy Sujana menyemprot habis-habisan Ahmad Kosinudin yang terus melontarkan tuduhan liar, dugaan fitnah, dan juga dugaan pencemaran nama baik kepada Bang Egy Sujana. Dan ini terjadi ketika mereka berhadapan di salah satu acara YouTube. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Refly Harun dibabat habis oleh pendukung Pak Jokowi karena dia mengatakan ingin membuang Pak Jokowi ke luar negeri. Waduh, ini Refly Harun, komisaris pecatan 2 kali ini semakin kelewatan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Seharusnya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan jangan membawa perkara ini ke perkara pidana. Harusnya dari awal kata maaf itu sudah diberikan kepada para tersangka yang hari ini ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Sejak dari awal Pak Jokowi jangan membawa perkara ini ke Polda Metro Jaya. Yang kami inginkan, yang kami lihat adalah Pak Jokowi ketika ingin membantah semua argumen-argumen ilmiah yang disampaikan oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, itu seharusnya Pak Jokowi mengambil satu langkah mitigasi dengan cara apa? Bentuk saja tim peneliti independen dengan para ahli, dengan para pakar gitu ya. Sehingga apa yang diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu bisa dibantah dengan hasil penelitian pembanding gitu. Mohon meminta, hentikan itu prasangka dan fitnah yang beredar gitu loh terhadap Bang Egy. Banyak yang bilang menuduh menerima duit uang 100 miliar dan lain sebagainya. Kalau memang ada, buktikan saja. Mana fotonya, mana datanya gitu loh. Ya, ada nggak uangnya gitu loh. Alirannya di mana? Silakan. Kalaupun ada yang bilang apa ya, mungkin narasi-narasi dari Bang Aka juga. Saya sebelumnya tadi saya disinggung ya. Pertemuan laporan itu sebenarnya dari pihak keluarga tidak tahu, Bang. Ya, itu memang murni mungkin perasaan batinnya Bang Egy sendiri, atau ayah saya sendiri yang merasa dihina sedemikian rupa dan fitnah sudah melampaui batas lah. Meskipun kami secara keluarga marah, kesal juga gitu ya. Tapi kami masih memahami lah posisi-posisi seperti Pak Roy Suryo, mungkin kuasa hukumnya. Tapi statement-statement yang dan narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya, khususnya Bang Aka juga menurut saya sangat melampaui batas, sehingga saya juga menegur. Sebagai junior saya hormat sama Bang Aka. Saya baik-baik saya WhatsApp gitu ya. Sampaikan itu sebelum laporan. 1 hari atau 2 hari sebelum laporan. Nah, pada saat memang ternyata sudah ada laporan, memang baru saya undang secara keluarga untuk kita ketemulah Bang Aka dan tim dan teman-teman yang lain kalau mau minta klarifikasi ya langsung lah, bisa ke Bang Egy, kalau nggak nyambung bisa ke saya, ada nomor saya, tapi nggak pernah itu. Yang ada semua narasi yang tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti apapun, menjelek-jelekan Bang Egy. Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri. Ya. Refly Harun Pukiwa. Coba kau itu kalau bikin statement pakai otak ya, jangan pakai dengkul. Masih ada nggak itu otak di cangkang kepalamu itu? Tuh jangan-jangan itu isinya sekarang jam. Gimana? Kau bilang coba dia lagi sakit, buang aja ke luar negeri. Kau yang harusnya dibuang bukan ke luar negeri, tapi ke Comberan atau ke Jamban sana kau dibuang. Sekalian kau makan tuh isi Jamban itu.
kau, ya. Kau jangan merasa kau hebat karena ada pendukung-pendukung yang tolol itu situ mensoraki kau, mendukung kau, ya. Kau pikir kau ini siapa? Pak Jokowi itu, ya, sangat dicintai masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia. Kamu lihat, betul. ya, elektoral beliau tuh masih 71% masyarakat Indonesia, ya, tetap loyal sama Pak Jokowi itu. Bukan seperti kau yang cuma sampah. Repli Harun, ya, menurut keyakinan saya kau ini sampah. Bukan sampah yang di tempat sampah, tapi sampah yang ada di jauh sana kau itu, ya. Itu keyakinan saya, ya. Kalau kau nggak terima silakan. Jangan kau merasa lebih hebat, ya. Kau tuh nothing. Bahkan 2 kali kau dikasih jabatan sama Pak Jokowi jadi komisaris, kau nggak mampu apa-apa, ya. Jangan kau disuruh bertarung jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, ya. Dikasih secara cuma-cuma, kau nggak mampu menjalankan. Apalagi kau disuruh bertarung, nggak akan ada yang mau milih kau karena kau cuma sampah, ya. Jangan bacokmu itu seenaknya ngomongin Pak Jokowi. Masyarakat Indonesia saya jelaskan, ya, masih 71%, ya, tetap loyal sama Pak Jokowi itu. Betul banget. Bang, kau ngaku-ngaku kau intelek, tapi bacokmu itu kayak asu di belakang rumah saya kau, ya. Bahkan kau lebih asu daripada asu. Kalau kau nggak terima silakan, netizen silakan tag video saya nih ke si Repli Harun Pukima ini. Kirim ke Repli Harun. Titik rusak susu sebelahnya. Berjuang saudara, apa yang diperjuangkan? Kita udah berjuang lama, tahu prosedur standar berjuang, udah tahu. Kalau udah berhadapan saudara, batil dengan batil, jangan masuk dalamnya. Salah satunya diuntungin dengan peran kita saudara, harus punya sikap. Apalagi yang terakhir, saudara kita 2 orang dizalimin, silahkan berjuang. Kita akan dukung, tapi ada orang yang tidak bergabung lagi. Jangan dihina, jangan dihujat, jangan difitnah, saudara. Takbir. Keras sekali ya kan. Lama, saudara. Bukan baru sekarang, bukan baru kaleng-kaleng. Itu pejuang kaleng-kaleng. Yang teriak penghina, itu pejuang kaleng-kaleng, saudara. Nolak. Saya belain dibilangin termul, saudara. Ya Allah, ya Allah. Lihat tuh, saya lagi dibully. Insya Allah kalau saya dibully, difitnah, Allah angkat derajat saya. Amin. Allah hapusin dosa kita, Allah berikan pahala yang besar. Amin ya Rabbal. Resiko perjuangan saudara. Kita berjuang nggak pernah ribut, mau masuk mau keluar nggak pernah ribut. Yang penting kita bagi-bagi tugas karena masih panjang perjuangan kita. Nggak boleh ribut di antara kita. Jaga akhlak dan adab kita. Itu ada orang tua, itu ada senior kita yang sudah lama berjuang. Maka hentikan mereka menghujat saudaranya. Kalau mereka menghujat saudaranya, saya akan terus melawan mereka, saudara. Takbir. Kita berjuang nggak pernah norak, sudah masuk penjara, keluar penjara. Lawan Roy Suryo bang, lawan Roy Suryo. Anda khawatir nggak? Karena Anda mau dilaporkan rencananya. Anda khawatir nggak bakal berstatus tersangka dengan dugaan pencemaran nama baik? Kapan tuh? Yang baru mau disampaikan itu? Itu kapan? Berapa lama? Apanya berapa lama dulu? Itu beritanya yang tadi. Tadi siang di Polda Metro Jaya bersama dengan teman-teman. Haji tadi. Tanggal 27. Oh, 27. Baru tanggal 27. Saya mau ngasih tahu tadi malam juga ada yang ngomong. Begitu juga, tapi ternyata enggak ya? Apa? Tadi konferensi pers saja. Jadi Rencana karena nggak pelaporan. bisa gitu ya. Apa? Bukan Karena nggak mau bisa. laporkan itu nunggu itu dulu. Masih dipertimbangkan akan melaporkan. Jadi Tapi kalau kemudian jadi dilaporkan, betul nggak omongan Om Suryo itu kepada pengacara Om Suryo? Saya nggak mau ngasih tahu, gitu loh. Tadi, bahwa kita udah nggak bisa ngelaporan lagi. Bukan nggak bisa. Karena Ladang mempertimbangkan. Enggak, tadi kan ada. Karena ini kan kalau nggak di follow up baru kami laporkan, berarti lapor palsu kan gitu. Oh iya. Itu Iya, kan bisa kalau diulang itu nanti. jelas. Nah, saya nggak mau mengajarkan Om Suryo, ya kan? Karena itu bidang saya. Kalau bidang telematika saya belajar. Ya. Jangan-jangan saya nggak bisa-bisa, karena ilmu saya nggak ada itu, nggak ada punya bakat gitu loh. Jadi ini juga ilmunya beda ya, pengetahuan umum, sosial, masuklah kita ya hukum. Beliau kan ini orang ilmu pasti, 1 tambah 1 2, ya kan? Ini dunia politik 1 tambah 1 bisa 5, bisa 1,4. bakal Kurang berapa bisa lama nambah. nunggunya Mas Roy Oh dan enggak, teman-teman mau gampang bisa melaporkan itu? dilihat. Kan sebenarnya kan bisa kelihatan. Nanti begitu itu udah dilaporkan. Tadi misalnya bukan soal tuyul, tapi soal yang lain. Kan nanti kelihatan pasalnya apa itu. Kemudian masuk akal enggak?
polisi kan juga akan menindaklanjuti. Bakal menerapkan pasal yang sama nggak dengan pasal 433 di itu? tanggal mainnya nanti. Lucu Mas Suryo nih. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian. Tapi ngemis Restoratif bebas justice. gitu ya kan. Tidak akan kita lakukan. Kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Loh, kok menolak? Nggak mungkin diproses lebih lanjut. Loh, Dan kalaupun dilanjutkan berarti kriminalisasi berlanjut. kriminalisasi Kami semua, berlanjut. baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Berjuang minta bebas, ngemis-ngemis kebebasan, atau berjuang apa nih Richal Padilla? Ayo dong perjelas, jangan setengah-setengah ngomongnya. Tadi Anda bilang kejaksaan harusnya menolak berkas dari kepolisian. Udahlah, ke Solo aja kalau mau, nggak usah malu-malu. Ke Solo minta maaf, cium kaki Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi maaf, selama ini saya salah. Kemarin saya ngomong gantung Pak Jokowi, tapi ya mungkin saya keliru Pak. Ya ketika ngomong gitu aja Rijal, gampang kok. Pak Jokowi itu selalu membuka pintu maaf. Kali aja Anda dapat ini ya kan, mukjizat. Tapi kayaknya enggak sih. Proses hukum akan berlanjut terus. Kembalikan, ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Misalnya soal pencemaran 310, 311 atau 433, 434. Itu Kayak kan formasi bola ya itu hal yang bagaimana terjadi pencemaran dikaitkan Apa dengan tuh, fitnah. apa tuh? Jika belum ada pembuktian tentang ijazahnya itu asli atau palsu, sampai detik ini tidak ada satupun instansi yang punya kredibilitas bisa membuktikan tentang status ijazahnya asli atau palsu. Terus Maka gimana? tidak ada itu pasal yang disebut pencemaran maupun fitnah. Ya terus gimana? Kemudian yang berkaitan dengan masalah keluar aja sana, penghasutan, buang aja orang penghasutan ini. itu semua sudah tahu bahwa itu deliknya material. Material itu harus ada bukti nyata prakteknya dari apa yang disebut dihasutkan itu. Dan itu sama sekali kita bisa menyatakan tidak ada bukti itu. Tidak ada bukti itu. Kau teriak-teriak gantung, gantung. Itu aja kau sedang menghasut kayaknya. Itu aja kau sedang mengajak orang untuk membenci Pak Jokowi. Kau, aduh, ini orang ini makin tua makin Itu tidak akan ada. Menjadi, Berarti ya tidak kan? mungkin terbukti pasal itu. Termasuk juga dikaitkan tadi 243 yang baru. takut- Misalnya Kalau soal takut bilang aja. ujaran kebencian berbasis sara. Sara apa? Dalam konteks yang apa kita kemukakan. Tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan ras. Itu nggak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik. Kau sebut Dan geng ini Solo aja itu menggambarkan kayaknya bahwa udah sebetulnya masuk ya. diada-adakan saja sampai ke proses tersangka ini. Jadi betul tadi. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi, menilai pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang mengkritik kepolisian Republik Indonesia justru menunjukkan gejala post-power syndrome seorang elit purnawirawan yang belum sepenuhnya berdamai dengan perubahan zaman dan pergeseran kewenangan negara. Ia menegaskan, kritik Gatot yang disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung bukan lagi kritik konstruktif berbasis solusi, melainkan ekspresi kegelisahan personal yang dibungkus narasi moral dan demokrasi. Menurutnya, tudingan Gatot yang menyebut pernyataan Kapolri syarat muatan politis dan berpotensi memicu kegaduhan justru kontraproduktif. Ia menilai, pernyataan Gatot itu sendiri berpotensi menimbulkan kegaduhan karena datang dari figur purnawirawan yang masih memiliki pengaruh simbolik di ruang publik. Ia juga mengingatkan bahwa Polri saat ini tengah menjalani proses reformasi yang terbuka dan berada dalam kerangka konstitusional di bawah pengawasan Presiden dan DPR. Karena itu, kritik seharusnya disampaikan dengan data, bukan dengan insinuasi politik yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Terkait kritik Gatot atas gaya komunikasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Habib Syakur menilai penilaian tersebut bersifat sangat subjektif dan ahistoris. Menurutnya, setiap era kepemimpinan memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda dan tidak bisa diukur dengan standar personal masa lalu. Ia juga menyebut sorotan Gatot terhadap pembentukan tim reformasi internal dan peraturan kepolisian nomor 10 sebagai bentuk kegagalan memahami dinamika birokrasi modern. GNK menilai, bangsa ini membutuhkan ketenangan elite, bukan kegaduhan dari para purnawirawan yang terus merasa paling benar.
kritik tetap penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan etika kenegarawanan dan kesadaran bahwa estafet kepemimpinan telah berpindah. Bahwa saudara Jenderal Polisi Tito Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Beretika ya kan? Menyerang etika orang lain tanpa etika itu justru tidak beretika. Jadi sesuatu etika muncul itu ada pada orang. Tetapi kalau orang menyampaikan etika tanpa beretika juga sama tidak beretika. Sama Dan tidak beretika. Oke. Tidak beretika. Saya pada saat terpilih menjadi anggota DPD RI ingin belajar tata pergaulan politik. Tetapi kalau saya melihat tokoh-tokoh seperti Pak Gatot ini jadi tidak tertarik lagi. Saya lebih baik lagi belajar dengan kedua orang tua saya di kampung. Betul, seorang betul. petani, betul. Tetapi mengatur tutur kata, tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, dan tidak tendensius. Tidak tendensius. Karena mungkin kedua orang tua saya tidak haus kekuasaan atau tidak sedang berebut kekuasaan, posisi dan jabatan apapun. Karena itulah saya lebih baik belajar kepada kedua orang tua saya di kampung yang mungkin tidak memiliki sekolah tinggi atau bahkan petani biasa, tetapi saya sangat cukup menerima etika pada kedua orang tua saya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Gimana menurut kalian tentang omongan Abdul Ghafur yang protes kepada Pak Jokowi? Ya kenapa katanya nggak dari awal diberi maaf kalau memang mau memberi maaf gitu ya kan? Kenapa harus kasus ini masuk ke pengadilan? Kenapa harus masuk ke ranah pidana ya kan? Aduh, udahlah. Rizal Fadila juga tadi ngomong, ya kejaksaan harusnya menolak berkas dari kepolisian, jangan dilimpahkan nanti ke pengadilan. Waduh. Udahlah, kalau kalian memang mau damai, nggak usah malu-malu gitu. Kalau kalian mau minta maaf kepada Pak Jokowi, minta restoratif justice agar SP3, nggak usah malu-malu, datang aja ke Pak Jokowi. Ya kalau dimaafkan syukur, tapi kata Pak Jokowi kan ya beliau membuka pintu maaf selebar-lebarnya, tapi kasus hukum tetap berjalan. Mungkin statement inilah yang membuat mereka sedikit mundur untuk meminta restoratif justice, karena ya mereka mikir, wah kalau kita minta maaf percuma dong, Pak Jokowi tetap akan melanjutkan kasus ini dong, nanti nggak kayak Egy Sujana dong, nggak kayak Dami Harilubis dong dapat SP3. Ya nggak usahlah kita minta SP3, nggak usahlah kita ini, kita desak aja ke kepolisian, kejaksaan agar tidak melimpahkan nanti berkasnya ke pengadilan ya kan. Aduh. Kok mereka ini makin ciut ya? Kayak Roy Suryo kemarin datang ke MK bersama Refli Harun, katanya minta peninjauan kembali terhadap undang-undang pencemaran nama baik apa-apa gitu ya kan, yang digugat teman-teman, katanya itu buat rakyat Indonesia. Nggak usah ngomong-ngomong rakyat, bilang aja buat diri kau sendiri, biar kau nantinya tidak dijerat hukum itu, tidak dijerat kasus itu, karena kau sudah dilaporkan sama Egy Sujana juga, dilaporkan juga sama Dami Harilubis ya kan. Udahlah, kau nggak bisa lepas Roy Suryo, nggak bisa lepas. Udah, kau sekarang mending, saya sarankan ya, kau mending sekarang fokus menyusun bukti-bukti yang kau miliki untuk nanti bertarung di pengadilan. Jangan sampai nanti kalau kau kalah di pengadilan, kau teriak lagi di luar sama kawan-kawan kau, pengadilan diatur Jokowi, pengadilan disetting Jokowi, pengadilan kejaksaan ini sudah dibawa ketiak Jokowi, disetir Jokowi ya kan. Itu kan yang selalu kalian katakan, itu kan yang selalu kalian sampaikan ke ruang publik. Jadi udahlah, fokus di pembuktian di pengadilan. Gak usah ngemis-ngemis ke lembaga A, lembaga B, lembaga C, Komnas HAM. Gak usah ngemis-ngemis. Gak usah ngemis-ngemis kriminalisasi. Kalau memang ini bukan kriminalisasi, kau tarung di pengadilan. Kau buka semua bukti-buktinya, itu baru pejuang. Jangan teriak kriminalisasi dong. Kalau kalian nanti menang di pengadilan, berarti ini bukan kriminalisasi. Tapi nanti kalau kalian kalah, pasti kalian teriak kriminalisasi. Kan itu aja bahasa-bahasa kau semua ini diputar-putar ya kan, bikin masyarakat bingung. Dan tadi Refli Harun katanya mau membuang Pak Jokowi ke luar negeri. Aduh, coba kalian komen di bawah, siapa yang harus dibuang, Refli Harun atau Pak Jokowi? Coba kalian komen teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.